Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya. Dari awal ibadah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi
Demikianlah firman Tuhan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Amin, amin, amin. Amin, amin, Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya percaya sukacita dari Allah, damai sejahtera dari Allah menyertai kita semuanya. Karena firman-Nya berkata, damai sejahteraku kutinggalkan dan damai sejahteraku kuberikan bagimu. Hari ini bersama-sama kita merayakan akan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan saya percaya Dia yang telah naik ke sorga, Dia juga yang akan turun dari sorga ke bumi ini untuk menjemput kita kembali di dalam kedatangannya yang kedua untuk membawa kita semuanya dalam kemuliaan yang kekal. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Semua ada sukacita dan saya yakin dan percaya di saat ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, kita boleh yakin dan percaya bahwa Allah yang senantiasa baik bagi kita akan senantiasa menyediakan tempat buat saya dan saudara di kerajaan sorga yang mulia. Dan yakinilah bahwa Allah yang sungguh baik akan terus memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita bersama. Bila sukacita hari ini boleh melimpah di dalam kehidupan kita bersama. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Mari bersukacita oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku, Yesus hidup, Dia telah dipatahkan, kita lebih jadi pemenang. Mari bersukacita kepada Tuhan. Dan bila sukacita boleh melimpah atas kehidupan kita bersama. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku, Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari
lebih dari pemenang. Mari kita bersama-sama dengan sukacita bersama-sama. Yesus hidup, oh Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, oh Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kamu sakit, kamu jadi lebih dari pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang. Bila sukacita Tuhan boleh melimpah di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Mari kita boleh bersama-sama siapkan hati kita untuk kita boleh dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah boleh bangkit, Allah boleh hidup bagi kita, dan Dia boleh naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan Allah yang Immanuel senantiasa menyertai di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Oh Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, diberikan Roh Kudus-Nya. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu Tuhan, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini penuhi hamba-Mu. Datanglah Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan
rohmu, dengan hati rohmu, dengan hati rohmu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Oh, datanglah Roh Kudus, ini hamba-Mu Tuhan, bukakan hati kami. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita bersama-sama katakan dengan segenap hatimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi mau katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mengasihi kami. Saat ini kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang kudus, firman yang selalu menuntun setiap langkah hidup kami, firman yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami semuanya. Sampaikan pesan-Mu bagi kami semuanya. Biar saat ini kami boleh mendengar akan pesan sorga untuk kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan untuk menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat. Terima kasih Bapa, di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama itulah kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bertemu kembali dalam sebuah acara kebaktian khusus, yaitu kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tapi satu hal yang membuat saya sedikit khawatir adalah apakah kita ingat bahwa kita itu punya satu acara gereja, ibadah gereja yang namanya kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Kalau Natal mungkin kita bisa ingat, Paskah kita bisa ingat, ya. Pentakosta beberapa di antara kita ingat. Jangan-jangan kita lupa. Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini adalah sebuah rangkaian peristiwa yang tidak bisa dilepaskan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, yaitu kelahiran Tuhan, kematian Tuhan, dan kebangkitan
Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sebuah mata rantai, saudaraku, yang tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya. Jadi menjadi sebuah rangkaian yang utuh sebetulnya. Kenapa, saudara? Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini. Dan dia mati disalibkan, tetapi dia bangkit. Dan bukan hanya sekedar bangkit, dia naik ke sorga. Untuk apa, saudaraku? Nah, itulah yang akan kita bersama-sama renungkan di dalam perenungan firman Tuhan dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini, yang kita berbicara tentang sebuah tema, yaitu aku menyertaimu sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa sih makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Ada beberapa hal yang saya pikir perlu kita renungkan baik-baik. Yang pertama, saudaraku, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bahwa itu bukanlah sebuah mitos. Itu bukan sebuah mitos. Mitos itu adalah sekedar hanya dongeng belaka. Tidak, ini adalah sebuah kenyataan, saudaraku. Markus pasal 16 ayat 19 berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Lukas 24 ayat 51 berkata, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kisah 1 ayat 9 berkata, sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus bukanlah sebuah mitos, bukanlah sebuah dongeng. Karena apa, saudaraku? Itu disaksikan oleh siapa dikatakan? Baik Markus maupun saudaraku Lukas mencatat, saudaraku, dan juga di dalam Kisah pasal 1 ayat 9, bahwa mereka, jumlah mereka itu artinya lebih daripada satu, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi sebuah peristiwa itu benar dalam hukum Yahudi adalah kalau ada minimal 2 saksi, saudaraku. Jadi ketika dikatakan mereka menyaksikan Yesus naik ke sorga, itu adalah sebuah peristiwa yang real dan nyata. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan kalau kita membaca apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6, berkata demikian, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke sorga bukan hanya disaksikan oleh 2-3 orang, tapi Rasul Paulus berkata lebih dari 500 orang, dan kebanyakan dari antara mereka masih hidup waktu surat itu ditulis. Beberapa di antaranya memang meninggal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan apa? Bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah peristiwa yang real. Karena apa, saudaraku? Karena ini penting bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena makna yang kedua yang harus kita pahami adalah bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu punya makna untuk menyediakan tempat bagi kita. Wow, ini luar biasa. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Hidup di dunia ini, saudara, adalah sesuatu yang sangat sementara. Bahkan Rasul Paulus berkata, karena sementaranya dikatakan ini semacam tenda atau kemah kita. Tetapi ketika berbicara tentang rumah, itu ada di sorga. Rumah adalah sesuatu yang permanen. Dan Tuhan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kita tahu bersama bahwa siapapun kita sadar hidup kita tidaklah bisa selama-lamanya. Alkitab bahkan berkata, usia kita 70 tahun, kalaupun kuat Tuhan kasih bonus 80 tahun. Sesudah itu penderitaan. Tetapi ada kemuliaan, ada hidup yang kekal, yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semuanya. Dan dia naik ke sorga, menyediakan itu semuanya bagi kita semuanya. Entah Anda kaya, entah Anda miskin, entah Anda orang berpendidikan, entah Anda orang-orang yang mungkin secara pendidikan adalah sangat rendah, ataupun mungkin buta huruf. Tetapi lihat saudaraku, ketika engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah sediakan tempat bagimu. Entah Anda seorang pendeta, entah Anda jemaat awam, tetapi ketika engkau percaya kepada Yesus, hidup di dalam kebenarannya, rumah Bapa di sorga sudah Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan bisa menyediakan? Karena memang Dia adalah Tuhan yang naik ke sorga dan dia akan kembali ke sorga. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan kita tahu bersama bahwa anak manusia yaitu Yesus datang ke bumi ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya setiap orang yang berdosa, yang seharusnya mati dalam mati kekekalan di neraka, memperoleh sorga, rumah Bapa yang mulia. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah sambungan dari satu ayat. Karena kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, maka ini berbicara tentang Yohanes 3 ayat 16. Kalau Anda membaca secara lengkap di dalam Yohanes 3 ayat 13 sampai 17, saudaraku, ada sebuah perumpamaan yang juga diberikan oleh Tuhan Yesus. Yaitu apa? Tentang perumpamaan ular tembaga. Dalam zaman perjanjian lama, orang-orang Israel memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan akhirnya mengutus saudaraku, ular-ular, dan ular-ular itu akhirnya memakut. Dan ular-ular beracun, banyak yang mati. Dan mereka berteriak minta ampun saudaraku. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk membuat apa saudaraku? Ular tembaga, dan ular tembaga itu dinaikkan saudaraku. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa memandang ular tembaga itu, maka dia peroleh selamat. Dia tidak mati. Dan ini adalah sebuah ungkapan saudaraku, dari bagaimana Tuhan ditinggikan di atas kayu salib. Dan barang siapa memandang dan percaya Yesus, dia akan diselamatkan. Oleh karena itu Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal Tuhan sediakan dengan rumah Bapa yang mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rumah Bapa di sorga adalah sesuatu yang jauh lebih indah daripada apapun rumah yang bisa dibangun manusia di muka bumi ini. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa Tuhan telah sediakan bagi kita semuanya. Nah yang ketiga saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus itu menunjukkan saudara maknanya adalah betapa pentingnya perkabaran Injil. Kalau kita membaca dalam ayat-ayat pesan-pesan Tuhan terakhir sebelum dia naik ke sorga, maka kita melihat bahwa ada satu perintah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini sama saudara seperti ketika mungkin orang tua kita akan meninggalkan dunia ini dan dia berpesan, dan saya percaya ketika dia berpesan, dia bukan berpesan sesuatu yang remeh-temeh, tetapi dia berpesan sesuatu yang sangat penting. Dia tidak berpesan, saudaraku, kalau kamu beli onde-onde, kamu di Mbak Yul atau di Mbok Yul, saudara. Tidak. Tetapi dia menyampaikan pesan-pesan yang penting kepada anak-anaknya. Yaitu apa?
Kalau aku sudah tidak ada lagi, kamu semua harus hidup rukun sama dengan saudara-saudaramu. Kalau aku sudah tidak ada lagi, harta ini dibagi dengan baik. Aku sudah nunjuk si A dapat ini, si B dapat ini, si C dapat ini. Kenapa? Karena kalau tidak timbul pertengkaran. Pesan-pesan yang sangat penting disampaikan oleh orang tua kita. Untuk apa, saudaraku? Supaya anak-anaknya melakukannya. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan pesan-pesan. Dan pesan-pesan ini berbicara tentang betapa pentingnya penyampaian kabar baik bagi dunia ini. Markus pasal 16, saudaraku. Pasal yang terakhir dari Injil Markus berkata, 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Matius 28 ayat 19 juga berkata hal yang hampir sama. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena apa, saudaraku? Tuhan itu rindu, saudara. Kedatangan Tuhan ke sorga, dari sorga ke bumi ini, saudara. Bukan karena di sorga tidak ada kerjaan, tetapi karena kasihnya yang begitu luar biasa untuk setiap kita. Kita yang seharusnya mati dalam kebinasaan. Kita yang seharusnya, saudaraku, mati dalam api neraka. Tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk menggantikan kita. Dan firman Tuhan berkata apa? Dia rindu semua orang boleh diselamatkan. Itulah hatinya Tuhan. Itulah hatinya Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan sebuah pesan yang penting bagi kita semuanya. Yaitu apa? Bahwa kita ini harus pergi, menjadikan semua bangsa, seorang seluruh dunia, boleh mendengar akan berita kabar baik. Saudaraku, soal mereka menerima atau tidak, itu adalah urusan masing-masing. Tetapi pesan firman Tuhan adalah, pergilah. Sampaikanlah berita baik. Sampaikanlah bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan. Sampaikanlah bahwa di dalam nama Yesus engkau tidak akan mendapat penghukuman lagi. Sampaikanlah bahwa di dalam nama Yesus engkau punya rumah di sorga yang mulia, yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Kabar baik bukan hanya di dunia yang bersifat sementara ini, tetapi sesuatu yang bersifat kekal. Kekal itu berapa lama? Apakah kekal itu 1000 tahun, 10.000 tahun, 1 miliar tahun? Kekal adalah berbicara dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan Tuhan ingin berkata kepada kita semuanya, barang siapa yang percaya, ia tidak akan menerima penghukuman. Tapi barang siapa percaya, ia akan hidup kekal bersama dengan Bapa di dalam rumah Bapa di sorga yang mulia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membawa kabar baik artinya bahwa kita itu menjadi saksi Kristus untuk menjadi pembawa damai. Di dalam mana? Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan dalam sekedar kalau ada di gereja, kita berbuat seperti orang baik. Shalom, shalom, haleluya. Tapi di tengah-tengah keluarga kita KDRT kepada istri, kepada suami, kepada anak. Kalau di gereja, kita bisa, saudaraku, menyampaikan tentang ungkapan-ungkapan yang lemah lembut, penuh dengan kebaikan. Tapi kalau di rumah, di tempat kerja, apakah sumpah serapah atau kebun binatang yang keluar? Itu tidak boleh terjadi, saudaraku. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, kita dipanggil, saudaraku, untuk membawa damai sejahtera dalam hidup sehari-hari. Entah itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah studi kita, sekolah kita, universitas kita, tempat pekerjaan kita, masyarakat kita, dan lingkungan kita semuanya. Saudaraku, oleh karena itu Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan
untuk memegahkan diri. Kalau kita menjadi orang yang membawa damai sejahtera, itu bukan karena kita, tetapi karena kita hanyalah pembawa kabar baik saja dari Tuhan. Kita membawa sebuah berita sukacita dari sorga untuk dunia ini. Jadi kita tidak perlu memegahkan diri. Dan Rasul Paulus dengan lebih jelas berkata, sebab itu adalah keharusan bagiku. Keharusan karena apa? Karena celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sampai berkata kepada dirinya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, saudara. Karena apa? Karena berita baik itu tidak sampai kepada orang-orang yang belum percaya. Karena mereka akan mengalami kebinasaan. Mereka akan mati dalam kekekalan yang begitu mengerikan. Rasul Paulus ingin berkata, kalau engkau percaya kepada Yesus, dialah satu-satunya Tuhan, dialah satu-satunya keselamatan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana kita diselamatkan. Maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal, hidup mulia bersama dengan Tuhan. Dan kalau mereka tidak dengar itu, Rasul Paulus berkata, celaka aku. Kenapa aku tidak bisa sampaikan ini kepada banyak orang yang membutuhkannya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dengan segala keterbatasan kita boleh membawa damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan ini. Kalau kita punya keluarga-keluarga, mari sampaikan berita baik ini. Sampaikan berita baik ini. Sama seperti saudaraku, khotbah saya beberapa waktu yang lalu tentang kepala penjara di Filipi. Dia tidak ingin hanya dia yang selamat. Dia ingin siapa, saudara? Istrinya, anaknya, mungkin dia sudah punya cucu. Oh, mungkin dia punya paman. Pokoknya firman Tuhan berkata apa? Dikatakan bahwa seisi rumahnya percaya Tuhan dan memberi diri untuk dibaptis. Itulah yang seharusnya menjadi kerinduan kita. Keluarga-keluarga kita tidak ada yang terhilang. Anak cucu kita tidak ada yang terhilang. Mari kita, kalau Pak sulit, yuk kita sembahyang, kita doakan. Saudaraku, saya berdoa untuk ayah saya selama 2 tahun sampai dia boleh percaya kepada Tuhan. Mari kita terus berdoa untuk orang-orang yang kita kasih, anggota keluarga kita. Mungkin ada orang tua kita yang belum percaya, anak kita yang belum percaya, sahabat kita, orang-orang yang kita kasihi. Yuk tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi saksi dan terus kita bawa kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menolong kita semuanya untuk menjadi saksi Tuhan. Sehingga mereka boleh menerima Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin cerita satu kisah tentang David Livingstone. David Livingstone, saudaraku, adalah seorang misionaris dari Inggris. Dan dia pergi menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus kemana? Kepada sebuah benua yang tidak dikenal atau kurang dikenal pada waktu itu. Sebuah benua yang menakutkan. Dengan segala macam tradisi dan budaya. Dengan segala macam mara bahaya. Yaitu Afrika. Dia pergi ke sana, saudaraku. Dia pergi ke sana, dia menginjil di tengah-tengah situasi yang sulit. Tetapi dia terus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang Afrika. Bahkan bukan hanya menyampaikan kabar baik. Dia juga turut, saudaraku, apa? Menolong mereka dalam bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang cukup punya pendidikan dan pengetahuan. Bagaimana juga David Livingstone bergerak, saudaraku, di dalam apa? Di dalam mengecam dan mencoba menghapus perbudakan yang begitu luar biasa merajalela di Afrika. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan-perjalanan yang tidak mudah, maka bahaya yang tidak mudah, binatang-binatang buas yang luar biasa mengintai dia. Dan juga suku-suku di Afrika yang sebagian dari mereka juga masih kanibal, turut, saudaraku, mewarnai kehidupan pelayanannya di Afrika yang tidak mudah. Tetapi hatinya yang luar biasa, hatinya untuk menyampaikan kabar baik, itulah yang mendorong dia. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kali dia pulang. Dia pulang kembali.
ke Inggris dan di satu universitas orang melihat David Livingstone dalam sosok yang berbeda. Dia kurus dan tangannya juga luka karena dia diterkam oleh seekor singa dan itu mengenai tangannya. Dan yang menarik adalah ketika dia ditanya, apa yang menyebabkan Anda masih bisa bertahan, bahkan Anda mau kembali ke Afrika untuk melakukan penginjilan dan melakukan semua perbaikan yang ada. Dan ini jawabnya dia. Dia berkata, saya akan memberitahu kalian apa yang menopang saya di tengah semua kerja keras dan penderitaan dan kesepian yang tak dapat saya gambarkan beratnya. Yang menopang saya adalah sebuah janji. Janji seorang beradab yang paling terpuji dan sakral ialah janji. Ketahuilah, aku akan menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan dia kutip saudara Matius 28 ayat 20b. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji penyertaan Tuhan sampai pada akhir zaman itulah yang membuat David Livingstone tetap bertahan untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan akan berita sukacita, walaupun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah segala sakit penyakit, binatang buas, suku-suku yang liar, saudaraku. Dia berkata, ada janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai aku senantiasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus berjanji untuk selalu menyertai kita. Ketika kita membawa kabar baik, mungkin kita tidak perlu menjadi seorang misionaris sampai ke Afrika atau ke negara-negara tertentu. Tetapi dimanapun saudaraku, engkau berada, percayalah ketika engkau menyampaikan kabar baik, bahwa Yesus itu berjanji selalu menyertai kita semuanya. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apa sih arti menyertai itu sebetulnya? Dalam kamus bahasa Indonesia, arti menyertai itu yang pertama mengiringi, membarengi. Kedua menemani, mengawani, mendampingi. Ketiga ikut serta atau menemani untuk membantu atau menolong. Ikut serta atau ikut mengambil bagian. Itu artinya apa, saudara? Ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan itu bukan hanya secara pasif. Oh, aku ada di sampingmu ya. Tidak, saudaraku. Tetapi Dia secara aktif, saudara. Ya, aku ada di sampingmu. Dan aku senantiasa ada untuk kamu. Menolong kamu. Memimpin kamu. Memberikan kekuatan kepadamu. Dia tidak pasif. Ya sudah, pokoknya aku menyertai kamu. Tapi aktif. Dia ada, saudaraku. Memberi kekuatan kepada kita. Menolong kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bukankah ini luar biasa? Kita punya Tuhan yang begitu luar biasanya. Dia menyertai kita dengan sangat-sangat ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah yang sebetulnya berita baik harus kita sampaikan. Oh ya, saya katakan. Hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit. Karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi bukankah ini justru kesempatan bagi kita. Untuk menyampaikan bahwa di dalam nama Yesus ada pengharapan. Bahwa di dalam nama Yesus selalu ada kemenangan. Mari kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Ada banyak orang di sana yang tidak punya pengharapan. Orang yang tidak tahu lagi harus berbuat apa dan berpikir apa. Ketika pekerjaannya hancur. Ketika usahanya mulai kolaps. Dan mungkin yang terlintas di dalam dirinya hanyalah. Seperti khotbah saya kemarin. Bunuh diri, saudaraku. Oh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita semuanya anak-anak Tuhan. Untuk menyampaikan kabar baik. Sama seperti Paulus dan Silas. Yang berkata, jangan celakakan dirimu.
percayalah kepada Tuhan, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Bukankah itu hal yang bisa kita sampaikan, bahwa hari ini di dalam nama Yesus ada keselamatan, di dalam nama Yesus ada pertolongan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Dan Allah kita adalah Allah yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah Tuhan yang kita beritakan. Itulah kabar baik yang luar biasa. Dan lebih daripada itu, barang siapa percaya kepadanya, ya tidak akan dihukum, tetapi dia memperoleh rumah Bapa di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika penyertaan Tuhan itu ada sungguh luar biasa. Saya ingin memberi satu contoh kisah. Dalam Kejadian 26, saudaraku. Ada seorang raja Filistin namanya Abimelek, saudaraku. Ini raja sebetulnya mengadakan perjanjian sumpah setia dengan Ishak, saudara. Padahal sebetulnya Abimelek gak senang dengan Ishak, diusir sebetulnya. Bahkan ketika bangun sumur diusir. Tapi menarik, saudaraku. Kejadian 26 ayat 28 berkata demikian. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Karena apa, saudara? Abimelek dan orang-orang Filistin melihat bahwa tangan Tuhan itu menyertai Ishak. Jadi kalau kita membaca dalam keseluruhan pasal 26, maka kita tahu bahwa ketika di dalam musim kelaparan, saudaraku, ya, kelaparan, ya, kita tahu situasinya. Tapi yang luar biasa, Tuhan itu memberkati Ishak. Kejadian 26 ayat 12 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, di tanah yang penuh dengan kelaparan itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Filistin melihat bahwa, loh, ini situasinya, situasi yang buruk. Ini situasi kelaparan. Tetapi orang ini disertai Tuhan ketika ia menabur di tanah yang kersang, yang kering, yang penuh dengan situasi kelaparan. Loh, hasilnya beda. Ada 100 kali lipat. Firman Tuhan berkata, sebab ia diberkati Tuhan. Dan ia diberkati Tuhan karena ada penyertaan Tuhan. Makanya dalam ayat yang baru saja kita baca tadi, karena kami melihat tangan Tuhan menyertai kau. Lihat, ketika Tuhan menyertai, gak peduli situasinya seperti apa. Situasi tanah kering, saudaraku, kelaparan dan sebagainya. Yang Tuhan mau butuhkan hanyalah iman. Saya ingin mengakhiri dengan ini seorang teolog, ya, dia punya gereja yang besar, tapi kemudian dia mulai mengembangkan pelayanan dalam bentuk-bentuk sel dan rumah. Namanya Francis Han. Bukunya banyak, ya, ini salah satunya Living Crazy Love dan sebagainya. Saya punya satu bukunya yang menarik tentang bagaimana melayani di tengah-tengah situasi-situasi yang membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Dia berkata demikian. Iman tidak bisa bergandengan tangan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kekhawatiran dan ketakutan menandakan bahwa kita tidak cukup mempercayai bahwa Allah lebih besar. Allah lebih besar dari masalah, kesulitan, situasi, dan berbahaya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Ishak punya iman, maka menabur di tanah yang gersang, yang sedang dilanda kelaparan. Dia mempercayai bahwa Allah lebih daripada sekedar tanah,
yang gersang. Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan karena dia percaya bahwa Allah jauh lebih berkuasa atas belenggu-belenggu yang membelenggu tangan dan kakinya. Allah lebih berkuasa daripada segala pintu-pintu yang terkunci rapat. Karena itu saudaraku, biarlah ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia Allah yang senantiasa menyertai engkau. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Karena Fransistan berkata, iman tidak bisa bergandengan tangan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Percayalah, kita mempercayakan hidup dan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, sekalipun engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada gunung ini pindah dan gunung itu pindah. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita semuanya. Penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Karena Dia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika zaman ini berlalu, penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi mari, ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus hari ini, biarlah ini ada dan masuk dalam hidup kita. Dia tidak pernah melepaskan tangannya dari kita. Yang Dia butuhkan hanyalah beriman kepadanya, percaya kepadanya. Akulah Allah yang menyertai engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk firman yang hidup. Kami bersyukur bahwa dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, Engkau menyampaikan pesan-pesan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Ajar kepadamu kami untuk menjadi orang-orang yang taat kepada kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu tangan Tuhan menyertai kami. Engkau menyertai kami senantiasa, artinya selalu, sampai pada kesudahan akhir zaman. Penyertaan-Mu turun di tengah-tengah kami semuanya. Penyertaan Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya mau berdoa bagi setiap kita. Kau yang takut, kau yang panik, yuk, jangan biarkan ketakutan dan kepanikanmu, kekhawatiranmu menguasai dirimu, menguasai hatimu, menguasai hidupmu. Sehingga Allah yang besar itu terlihat begitu kecil dan tidak berdaya. Tapi besarkanlah Allah yang memang besar. Dan percayalah bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Kalau Anda mengalami apapun dalam hidupmu, kau sakit, kau mengalami beban kehidupan keluarga yang berat, kau mengalami masalah-masalah, kepanikan, ketakutan, situasi ekonomi yang tidak menentu. Yuk kita minta tolong sama Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup membebaskan kita. Dia sanggup memulihkan kita. Dia sanggup menyembuhkan kita. Taruh tangan kananmu di dadamu. Dan saya mau berdoa untuk setiap engkau, dimanapun engkau berada. Bapa yang baik, ketika kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami tahu Tuhan, Engkau telah naik ke sorga. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami sampai pada akhir zaman. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu saat ini. Mereka yang sedang memegang dada mereka dengan tangan kanan mereka, hamba berdoa. Mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka yang sedang sakit.
Mereka yang sedang cemas, mereka sedang khawatir karena masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan-Mu turun atas mereka, kuasa-Mu turun atas mereka, kesembuhan turun atas mereka, mukjizat-Mu turun atas mereka. Semuanya dipulihkan, semuanya disehatkan, semuanya diberkati, semuanya mendapatkan mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dimanapun mereka berada, karena kami percaya tangan-Mu yang kuasa itu menyertai kami. Engkau yang besar itu tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu turun atas setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lepaskan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini. Biarlah Tuhan, kami boleh menerima berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan turun atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila kiranya Tuhan akan terus memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Karyanya yang ajaib, penyertaannya yang luar biasa, memberkati kita bersama. Mari kita boleh agungkan Dia, pujikan Dia sebagaimana Allah yang luar biasa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, yang memberkati semua anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Diberkatilah setiap usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, bahkan apapun yang kami buat di dalam Engkau Tuhan, membuatnya berhasil
Dan biarlah perlindungan-Mu turun atas setiap kami. Pasukan malaikat-Mu menjagai, mengkawali kami, keluar masuk kami siang malam, semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan ajar kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan, kebenaran, kesetiaan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami boleh mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dengan mohonkan berkat-Mu turun atas kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita, dan biarlah sukacita, damai sejahtera yang berlimpah turun dan beserta dengan kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dalam rangka menyambut turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, maka akan diadakan doa bersama selama 10 hari di rumah masing-masing, mulai Jumat 22 Mei sampai dengan Minggu 31 Mei 2020. Jemaat dapat mengatur sendiri waktu untuk berdoa sesuai kondisi masing-masing. Untuk pokok-pokok doa adalah sebagai berikut, atau dapat dilihat di Warta Jemaat mulai Minggu 17 Mei 2020.